Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti yang ngisi Ustadz Imam Baihaqi. Saya pengantar sambil menunggu Mas Imam, Ustadz Imam. Nanti kalau beliau sudah hadir, diisi sama Ustadz Imam Baihaqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang miskin sama orang kaya masuk surganya duluan mana, Pak Bu? Orang miskin, orang kaya belakangan. Jangan jadi orang kaya berarti ya. Jadi orang miskin aja lah. Biar cepat masuk surganya kok. Baik, memang benar Bapak Ibu sekalian, orang miskin memang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah di pintu surga menjumpai orang-orang yang masuk surga yang pertama itu kebanyakan orang-orang miskin. Memang benar, hadisnya ada Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah melihat di pintu neraka, mayoritas yang masuk dalam neraka adalah para perempuan. Ya, ini hadis sahih. Yang perempuan biasanya nggak terima, ya terserah. Memang sensusnya seperti itu, kebanyakan perempuan yang masuk neraka, hadisnya memang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di hadis yang lain ada 3 golongan yang akan masuk surga yang pertama, ada 3 golongan yang akan masuk neraka pertama pula. Saya singkat karena waktunya terbatas. Yang pertama, golongan yang masuk surga yang pertama, 3 golongan ini, yang pertama adalah orang yang mati di jalan Allah, jihad, berperang di jalan Allah. Insya Allah ketika ini lillahi ta'ala, karena Allah semata, pasti dia akan masuk surga awal. Orang yang berjihad, berperang. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kaya yang dia banyak harta, tapi hartanya tidak melalaikan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja, ini orang-orang kaya, kalau ada yang di sini yang jadi orang kaya. Jadi ada golongan juga yang dia masuk surga awal. Siapakah dia? Orang kaya yang seperti apa? Orang kaya, dia kaya banget, harta punya segalanya, tapi dia masih rajin beribadah. Saatnya sholat dia sholat, saatnya dia pengajian, kemudian kemaksiatan dia tinggalkan. Maka orang kaya yang seperti ini juga insya Allah dia akan masuk surga yang awal pula. Yang kedua, ini golongan yang kedua. Siapa lagi golongan yang ketiga yang akan masuk surga awal? Dia adalah orang miskin, tapi kemiskinannya tidak melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak punya harta, tapi ketika ada suara azan dia datang ke masjid. Saatnya dia hadir di majelis ilmu, dia hadir. Ini golongan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang miskin yang taat kepada Allah. Kemudian ada 3 golongan yang akan masuk awal di neraka. Siapakah dia? Yang pertama adalah pemimpin yang zolim, pemimpin seenaknya sendiri. Orang belum tentu salah ditangkap. Contohnya kemarin
yang Sekjen FPI Munarman itu kan belum salah, ditangkap dia, dituduh teroris. Ternyata terakhir kemarin divonis dia tidak terkena atau tidak masuk ke dalam jaringan teroris. Ya, jadi belum tahu salahnya langsung tangkap aja lah, belakangan nanti. Itu kasus kemarin yang hangat-hangat. Tapi vonisnya Munarman itu yang Sekjen FPI itu tidak terbukti sebagai teroris. Kalau ramai kemarin Guntur Romli, ya, para buzzer mengatakan si Noel ya, itu adalah pendukung teroris karena membelain Munarman, gitu. Salah besar karena Munarman tidak terbukti sebagai teroris. Sekarang kan aneh ya Bu, Guntur wong Islam, Noel wong Kristen, sing Kristen belani sing Islam bahkan sebaliknya. Inilah zaman sekarang Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama yang masuk neraka. Jadi pemimpin yang zolim, dia dapat anggaran bikin jalan, ngecor, kudune semeternya misalkan 2 sak cuma dikasihkan 1 sak. Kemudian seharusnya anggaran misalkan 50 sak cuma dikasihkan 25 sak. Ini pemimpin yang kayak gini juga akan masuk neraka yang awal. Ini kalau di Arab Saudi sama kayak gini langsung ditangkap Pak. Kemarin kan ada ya ulama gara-gara memprotes yang acara apa itu pesta-pesta di Arab Saudi yang undang artis dari luar negeri joget-joget, ulama yang protes waktu khutbah Jumatnya langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara gara-gara menyampaikan kebenaran. Cuman karena kritik pemerintah, itu salahnya di situ. Kalau di Arab Saudi tidak boleh kritik pemerintah. Indonesia boleh toh, negara demokrasi katanya. Jadi boleh-boleh aja. Jadi pemimpin yang pertama masuk neraka itu zolim. Sekarang Bapak Ibu sekalian, pemimpin kita cari pemimpin yang amanah kan sulit. Kenapa sulit? Lawang gimana mau amanah ketika mau sudah mencalonkan diri saja sudah butuh uang yang begitu besar. Kemarin Anies itu katanya dari goceknya sendiri itu sekitar 92 miliar. Itu baru dari Aniesnya loh ya, belum dari Sandinya. Untuk jadi gubernur DKI mengeluarkan uang sejumlah 92 miliar. Itu baru dari Aniesnya, belum dari yang lainnya. Kan sulit kalau mau amanah zaman sekarang itu pemimpinnya. Karena kadang-kadang juga salah juga rakyatnya. Ana wong nyalon lurah teka, jaluk rokok, jaluk semen, jaluk pengurus masjid, jaluki karpet. Sehingga apa? Diawali dengan seperti itu, ketika jadi pun dia akan minta balik. Namanya orang nggak pengen rugi. Manusia kan nggak ada yang pengen rugi. Wong sama Tuhannya saja hitung-hitungan. Apalagi sama manusia. Itu hakikat manusia kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pemimpin yang zolim. Kemudian yang kedua adalah siapakah orang yang akan masuk golongan yang masuk neraka? Ya, yang kedua adalah orang kaya yang dia dikasih harta yang banyak, berlimpah, tapi digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Sholat tidak mau, ngaji apalagi, kemudian kerjaannya minum-minuman keras, berbisnis dengan modal yang haram. Orang kaya yang kayak gini juga masuk neraka awal-awal Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir yang ketiga, golongan siapa yang akan masuk neraka awal? Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Nang dunia kere orang duwe apa-apa, tapi kon sembayang ora gelem. Muazin masjid sampai spekere ana papat. Pak jaro adane melung-melung sampai jerite esek, tapi nggak mau ke masjid. Itu dia sombong. Kenapa dia sombong? Allah panggil loh ya. Muazin kan itu adalah perantara Allah. Tapi hakikat yang manggil adalah Allah. Tapi dia nggak mau. Lagi jalan kita misalkan,
Mas Resta jalan, tak panggil, res gitu, dia jalan terus. Kan saya nyebut, oh Resta sombong gitu, pasti kayak gitu. Tak panggil kok nggak nengok, nggak mau dateng, sombong. Sama Pak Bu, azan itu panggilan Allah, sama Allah dipanggil tuh. Sini Mas, sini Bu, Bapak Ibu sekalian, sini masjid sholat dulu. Ada hak saya, hak saya apa? Kata Allah, hak saya adalah 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat itu. Panggilan Allah sebenarnya itu. Dipanggil sama Allah tapi kemudian enggaklah, saya enggak mau. Kemudian sama Allah diiming-imingi, di masjid itu 27, enggak mau juga. Enggaklah, saya inginnya yang 1 derajat aja, saya enggak mau 27. Itu kan orang miskin yang sombong. Dikasihkan Allah kelimpahan keberkahan tapi dia nggak mau ngambil itu. Dikasih bantuan oleh Allah berbagai macam kenikmatan tapi dia nggak mau. Sepertiga akhir ya, tahajud, Allah sudah kabarkan kepada kita, Allah itu pas sepertiga malam akhir dia curahkan keberkahannya. Diisyaratkan Allah itu turun ke bumi, berteriak menyampaikan kepada hambanya, siapa yang meminta kepadaku maka akan kukabulkan permintaannya. Itu kata Allah. Tapi karena kesombongan dalam diri manusia, nggak mau, ndaklah, mendingan saya tidur aja, enak tidur, dingin kok, nggak mau saya wudhu apalagi mandi gitu, sombong. Nah, orang-orang miskin yang sombong semacam inilah yang dia juga akan masuk neraka awal, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya dari hadis ini jangan khawatir. Emang ada orang-orang miskin yang masuk surga awal, tapi juga ada orang-orang miskin yang dia juga masuk awal neraka, masuk neraka di awal-awal itu. Tadi diceritakan yang masuk awal siapa masuk surganya? Orang miskin yang dia taat kepada Allah. Allah berikan dia kemiskinan harta, kadang untuk makan saja dia sulit, bahkan kadang-kadang untuk berpakaian yang lebih bagus saja dia sulit, tapi ketika Allah panggil dia mau datang. Sepertiga malam akhir walaupun rumahnya bocor dia masih mau bangun, walaupun rumahnya sempit untuk sholat dia masih mau untuk tahajud. Orang miskin yang kayak ginilah insya Allah termasuk golongan yang awal masuk surganya. Tapi kebalikannya, ada orang miskin yang cepat juga masuk neraka. Siapa? Orang miskin yang dia sombong. Sudah miskin tapi sombong. Amalnya sedikit tapi sombong. Amalnya belum seberapa tapi tidak mau menambah amal solehnya. Nah, orang miskin yang seperti ini, orang miskin yang sombong, dialah orang miskin yang akan masuk awal masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah jangan takut jadi orang kaya. Ya, karena sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah juga oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang kaya pula. Ada Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang kaya sebenarnya. Tapi pada waktu perang apa itu disedekahkan semuanya hartanya untuk berperang berjihad di jalan Allah. Ada sahabat Umar juga orang kaya, Utsman orang kaya, Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu sebagian besar juga orang-orang kaya. Tapi catatannya adalah orang-orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak harta tapi dia tetap bersujud kepada Allah mau. Dia orang kaya tapi hartanya ditunaikan, zakatnya dilakukan, infaknya juga tidak diabaikan. Orang kaya yang seperti inilah insya Allah termasuk kepada golongan orang-orang kaya yang insya Allah akan dahulu masuk surganya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam Islam itu kaya miskin itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingin kita kaya juga taat, pinginnya, harapannya. Doa kita juga ingin selamat dunia dan akhirat, artinya di dunia kita juga pingin enak, di akhirat juga pingin
Enak, dua-duanya kita ingin raih. Apakah bisa? Insya Allah. Kuncinya apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat sejarah dulu sebelum Islam hadir, Madinah, kota Madinah, atau dulu sebelum datangnya Islam namanya adalah Yasrib, itu kota tandus, kota penyakitan. Orang nggak pada mau tuh ke Yasrib gitu. Berkebunnya juga nggak bagus, pokoknya bukan kota yang indah didatangi lah itu Yasrib itu. Tapi dengan datangnya Islam ke Yasrib, memberikan kabar-kabar kebaikan. Yasrib yang tadinya kota yang kurang bagus, penyakitan, tandus, tapi dengan datangnya Islam menjadi Madinah Al-Munawwarah itu. Kuncinya apa? Ditaat, jadi orang bertakwa. Maka kata Allah, seandainya kamu itu mau taat, mau jadi orang yang bertakwa, maka kata Allah, akan aku berikan ini rizki dari segala penjuru arah, dari langit dan bumi. Kuncinya di ketaatan itu gitu. Taat enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Islam jangan ada mindset lah mendingan aku dadi wong kerebel lah kon cepet mlebu surgane. Urung tentu. Belum tentu. Dikira orang miskin pasti cepat masuk surganya. Enggak juga. Kalau banyak dosanya ya ibaratnya ya harus digodok dulu mbok di neraka, dileup dulu lah bahasa Jawane. Godok mau di menyek-menyek kayak gitu kan, baru dipakai itu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Sudah miskin di dunia terus maksiat, sholat enggak mau. Kemarin saya habis ngurusin satu anak itu. Wis wong orang duwe, kowe nuku ciu pira kowe? Paling 10.000 Mas. 10.000? Iya, murah temen ciu 10.000. Nek tuku pil pira? 10.000 li telu. Orang miskin, maafin saya nggak sebutkan orang namanya. Dia nggak punya harta banyak, tapi ciu sudah kenal. Saya sendiri belum pernah, alhamdulillah belum pernah minum. Ngepil apa lagi? Saya heran loh, kamu nggak punya uang saja. Sehingga karena nggak punya uang apa Bapak Ibu sekalian, dia untuk beli ciu dan pilnya itu harus nyuri nang masjid apa besingane dijoti kabeh. Jadi kebugian wong orang duwe kan gitu ya. Ya. Ini orang miskin yang kayak gini gitu. Yang sudah di dunia itu udah sengsara, apalagi besok di akhirat. Kalau masih ada iman sedikit, berarti kan dosa-dosanya harus diselesaikan dulu, dibersihkan dulu oleh Allah. Di neraka bersihinnya. Kalau di dunia kan enak, kotor, tinggal bersihin di kamar mandi pakai sabun. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, pembersih di akhirat itu ada neraka. Ibarat tadi nek akeh dosane cemplung nang gisit, godhog gisit, dileyop, diperes-peres gisit, beneng kok dinikmati gitu. Kayak gawe keluban apa ya? Wong wadon. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya yang kami sampaikan sebagai pembuka, nanti Al-Mukarram Mbah Yai Imam Baika sudah hadir. Nanti dilanjutkan. Intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kaya miskin nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita taat ataukah enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa kita adalah, ya Allah, semoga Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang ingin kita raih. Kita ingin rezeki yang melimpah, yang berkah, zakatnya banyak, infaknya juga banyak. Itu impian saya. Semoga menjadi impiannya panjenengan semuanya. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, baik yang di masjid maupun yang di luar masjid. Kalau ada yang menyinggung, tolong untuk dimaafkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.